Inilah pemakaman Makbaroh Zambal yang ada di Tarim, pusat daripada wali-wali yang dikebumikan di Tarim. Nah, ini jadi adalah makbarohnya, makamnya Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakak daripada Habib Umar bin Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Misbahun Niam Izzuddin di channel Pelangi Tarim. Oke teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk jalan-jalan ke Makbaroh Zambal. Ini adalah Makbaroh Zambal. Saya ingin memperkenalkan kalian tentang apa itu Makbaroh Zambal, sebuah pemakaman yang dimana di sini adalah pusat dari kota Tarim itu sendiri. Karena adanya Makbaroh Zambal ini, Tarim disebut sebagai kota sejuta wali. Karena Makbaroh Zambal ini, Tarim mendapatkan kemuliaan, Tarim disucikan, Tarim mendapatkan sebuah keberkahan yang sangat besar sekali. Saya ingin mengulas Makbaroh Zambal seperti apa, ingin memperkenalkan kepada kalian semuanya. Ikuti terus, jangan kemana-mana. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jadi guys, kalau yang di samping sini ada pemakaman Furet namanya, dan di belakang itu Jabal Furet. Ini untuk para masyayikh. Kalau Zambal ini sebagian besar ya untuk sekarang itu dikhususkan untuk para sadah, para habaib itu dimakamkan di sini. Jadi guys, perlu diketahui ya, Makbaroh Zambal ini adalah tempat paling sakral yang ada di Tarim. Pada zamannya Syekh Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Ats-Tsani, yaitu Syekh Abdurrahman As-Segaf, yang biasa kita kenal ya, itu beliau adalah salah satu wali besar yang ada di Tarim. Beliau meninggal pada tahun 819 Hijriah. Pada tahun itu saja, yaitu tahun 819 Hijriah, beliau mengatakan kalau di pemakaman Zambal ini, di Makbaroh Zambal ini, itu sudah dimakamkan lebih dari 10.000 wali dan 80 wali kutub yang itu berasal dari keluarga Sadah Ali Ba'alawi. 80 wali kutub. Wali kutub 80. Kalau wali-wali yang bukan kutub itu lebih dari 80.000 wali. Jadi ini saya sekarang lagi berjalan menuju pintu. Ini saya ada sebuah peta. Jadi buat teman-teman yang ingin ziarah ke Zambal, itu ada khoritoh, bisa dibeli di toko-toko buku di sekitar sini. Itu peta-peta tentang pemakaman Zambal ini, itu letaknya di mana saja, ulamanya, habaibnya siapa saja, itu bisa dilihat melalui peta. Jadi saya akan mengajak kalian keliling ini melalui panduan peta ini. Ini adalah Makbaroh Zambal
tempat di mana para aulia dimakamkan di Tarim. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يمكن تعطيني كلمة أو كلمات عن مقبرة زنبل؟ هذه غنية عن التعريف. هذه زنبل قديمة منذ آلاف السنين. ما شاء الله. فيها الأولياء اللي يحصون عدل من الله. ما شاء الله. يعني مفترض الأولياء هذه تريم فيها الأولياء ينبتون كالزرع. تريم ويدفنون كلهم في زنبل في البريط وأكثر. يعني ألوف عديدة ما شاء الله. كل من زارهم بنية صادقة يحصل الله يعطي الله مطلوب من المولى سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير. ما شاء الله. اسمكم كريم من؟ اسمكم كريم. وماك علي رفاضل. ما شاء الله ya. Jazakum Allah khair. Oke guys, jadi itulah kita sudah diberikan sedikit tadi tentang Maqbarah Zambal. Oke, sekarang kita akan memasuki area Maqbarah Zambal. Bisa dilihat sendiri, inilah areanya. Kalau kita lihat ini banyak orang ziarah dari Indonesia, kayaknya orang-orang dari Indonesia pada ziarah. Ini saya sekarang ada di Zambal. Bisa dilihat sendiri bagaimana Maqbarah Zambal. Di sini ada tulisan dari bait yang digubah oleh Imam Muhaddad. Manazil khair sadah likullin nasi qadah mahabbatuhum sa'adah ala yakhbudha man jarahum bisidqi wa andari lahim mu'atani kulli matlub yassar. Oke. Jadi yang pertama ini adalah ini adalah makbarohnya para sahabat min ashabil badr. Kita akan melihat. Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pernah diutus beberapa dari mereka untuk pergi ke kota Tarim, ke Hadramaut untuk memerangi orang-orang yang murtad ketika Nabi Muhammad wafat. Dan banyak yang gugur juga. Seperti inilah untuk makbarohnya sahabat ini. Ini dikunci guys. Oke, itu adalah makbarohnya sahabat Nabi. Kemudian kalau yang di sini, ini kubah ini yang di atas ini adalah kubahnya Sayyid Abu Bakar Bashmilih bin Abdullah bin Abdurrahman As-Siqqaf. Kita lihat ya. Di sini adalah kubah pertama yang akan saya perlihatkan kepada kalian. Ini juga dikunci. Ini kubahnya. Kita lihat di sana ada yang lagi menggali kubur. Sepertinya ada orang yang meninggal. Juga ada yang sedang menggali kuburan. Kita lanjutkan lagi guys. Oke, jadi kalau kalian lihat di sini ada salah satu batu yang tidak dikasih keramik. Yang ini kasih keramik, yang ini nggak dikasih keramik, dijaga keasliannya. Kenapa? Karena itu adalah athar dari para sholihin. Jadi inilah tempat yang ditapaki oleh kaki-kaki para aulia sholihin. Jadi kalau kalian pergi ziarah ke Zambal, jangan lupa berdiri di sini dulu sambil berdoa. Ini kita berdoa dulu. Oke guys,
Jadi inilah penampakan Maqbarah Zambal. Kita sekarang mau ke Sakifah, tempatnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang Sayyidina Ali Kholek Qasam, yang mana beliau adalah orang yang pertama kali masuk ke kota Tarim dari Sadah Alawiyah, dari keturunan Rasulullah. Yang masuk dan tinggal di kota Tarim adalah beliau Sayyidina Ali Kholek Qasam. Nanti saya akan ulas. Ini banyak orang yang lagi ngaji. Oke guys, yang warna putih itu adalah makbarahnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kali ini saya tidak akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya satu persatu, tapi saya ingin ziarah secara umum di Maqbarah Zambal ini. Jadi itu adalah tempatnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam yang warna putih. Kemudian kalau kalian ingin tahu orang yang keturunannya berdakwah di Nusantara, yaitu Ammul Faqih, kakek dari para wali songo itu adalah Ammul Faqih, paman dari Sayyidina Faqih Muqaddam. Ini adalah beliau, nama beliau adalah Alwi bin Muhammad Shahib Mirbat. Jadi paman dari sahabat Sayyidina Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Yang itu, ini adalah yang kakek moyang daripada wali songo yang ada di Indonesia, paman dari Sayyidina Faqih Al-Muqaddam. Beliau meninggal pada tahun 613 Hijriah. Oke guys, kita akan melihat-lihat lagi. Selanjutnya ini kita akan ke Maqbarah Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam Ats-Tsani, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sigar. Jadi kalau penyebutannya yang benar itu adalah pakai Syekh, karena penyebutan Habib itu baru-baru saja pada tahun sekitar tahun 900-an Hijriah, 900 berapa Hijriah, akhir-akhir. Ini adalah makbarah atau makamnya Sayyidina Syekh Abdurrahman As-Sigar. Lihat ya. Ini kemudian saya ingin melanjutkan lagi ke makamnya Sayyidina Ali Kholek Qasam. Untuk kali ini yang saya akan terangkan adalah beliau. Ini adalah makam daripada Sayyidina Ali Kholek Qasam, Ali bin Alawi Kholek Qasam. Ini beliau. Jadi saya akan terangkan siapa beliau. Oke guys, beliau ini adalah orang pertama dari Sadah Alawiyah, dari para habaib yang tinggal, yang masuk pertama kali di kota Tarim itu adalah beliau. Jadi nasab beliau adalah Ali bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini imam muhajir yang ada di Khusaisah. Beliau adalah orang yang pertama kali hijrah ke Hadramaut dari kalangan Sadah Alawiyah, daripada keturunan Rasulullah SAW. Kemudian bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidhi bin Ja'far As-Sadiq
bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain Sayyidina Al-Husain cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Ali bin Abi Thalib zauju Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beliau dihitung-hitung itu adalah cucu ke-13 daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Sayyidina Ali Kholek Qasam. Kemudian mengapa beliau kok dinamakan Kholek Qasam? Kholek Qasam itu artinya ghoris Qasam. Ghoris Qasam itu adalah penanam di kota Qasam. Jadi ceritanya guys, dulu pada saat zamannya Sayyidina Ali Kholek Qasam ini, beliau itu membeli sebidang tanah dengan harga 20.000 dinar. 20.000 dinar itu nggak tahu sekarang berapa. Dinar itu uang emas. Jadi 20.000 dinar dibelikan sebuah berhektar-hektar tanah yang mana sekarang menjadi kota Qasam, menjadi desa Qasam. Sampai sekarang ini masih ada di sana. Kemudian kota Qasam itu disebut sebagai Qasam itu diambil daripada dinisbatkan kepada tanah Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang ada di kota Basrah. Jadi kakek daripada Sayyidina Ali Kholek Qasam ini yaitu Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang dikebumikan di kota Husaisah itu memiliki tanah di kota Basrah yang bernama Qasam, sehingga beliau membeli sebidang tanah di dekat kota Tarim. Kira-kira perjalanan kalau naik motor saya dulu sekitar 40 menit atau 30 menitan, 30 sampai 40 menit dari sini, dinamakan kota Qasam. Beliau ini adalah seorang wali besar, seorang yang diberi sir oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rahasia Allah Subhanahu wa taala yang makom yang mencapai derajat kewalian yang sangat besar sekali. Jadi beliau ini dilahirkan di kota namanya Bet Jubair. Bet Jubair itu terkenal dengan Madinatul Alawiyin, kotanya para Sadah Alawiyin. Beliau pindah dari kota sana ke kota Tarim ini pada tahun 521 Hijriah. 521 Hijriah. Kemudian setelah sampai di Tarim sini, beliau membangun sebuah masjid yang dinamakan dengan Masjid Alu Ahmad, Masjid Keluarga Ahmad. Kenapa? Karena nisbahnya kepada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah, dan yang sekarang terkenal dengan sebutan Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi itu adalah masjid yang didirikan oleh Sayyidina Ali Kholek Qasam. Beliau, di antara karomah yang beliau miliki, beliau ini selalu mengulang-ulang salam baik di dalam sholat atau di luar sholat, yang mana beliau ini ketika mengucapkan salam assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijawab langsung oleh Rasulullah. Jadi ketika beliau mengucapkan salam tersebut, Rasulullah menjawab, bukan main-main jawaban Rasulullah. Rasulullah menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Ada kata-kata ya Syekh. Jadi bukan hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam saja, tapi ada kata-kata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Dan itu yang mendengar tidak hanya beliau saja, yang mendengar orang-orang yang ada di belakang beliau, yang ikut makmum beliau, itu juga mendengarkan jawaban langsung dari Hadrah An-Nabawiyah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu karomah beliau yang sangat terkenal sekali. Jadi karena beliau memiliki karomah seperti itu, banyak orang yang berduyun-duyun, berbondong-bondong ingin ikut sholat di belakangnya Sayyidina Ali Kholek Qasam. Untuk apa? Untuk mendengarkan langsung jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah karomah beliau. Dan rumah beliau yang ada di kota Qasam sampai sekarang ini masih ada. Saya pernah ziarah ke sana sama teman-teman di kota Qasam.
ada rumah, terus ada apa namanya, sumur beliau yang mata airnya sampai sekarang juga masih ada. Terus ada pohon kurma, tunas-tunas pohon kurma. Jadi pohon kurma yang ada sekarang itu bukan yang ada zaman dulu, tapi tunas-tunas dari pohon kurma yang ditanam langsung oleh Sayyidina Ali Kholekosam ini. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan daripada Sayyidina Ali Kholekosam. Amin amin ya robbal alamin. Beliau wafat, ada yang mengatakan tahun 522 Hijriah, berarti setelah setahun di kota Tarim beliau wafat. Ada juga yang mengatakan tahun 529 Hijriah. Itulah 529 Hijriah itu yang lebih, pendapat yang lebih diunggulkan. Jadi itulah Sayyidina Ali Kholekosam. Beliau memiliki tiga anak, yang mana anak beliau adalah ada Husain, ada Abdullah, sama ada Muhammad Shahib Mirbat, yang mana beliau adalah dikebumikan di kota Solah Oman sana. Dan yang memiliki anak-anak beliau sampai ke Faqih Muqaddam, sampai ke bawah itu dari Sayyidina Muhammad bin Ali Shahib Mirbat. Itu adalah perkenalan tentang waliullah yang ada di Tarim. Jadi kali ini saya hanya menjelaskan makbaroh di sini, menjelaskan tentang sekelumit tentang wali, salah satu wali. Mungkin nanti saya akan menjelaskan wali-wali yang lain. Semoga bisa bermanfaat. Jadi kalian kalau ziarah ke Tarim, jangan lupa, pokoknya harus dan wajib ziarah ke makbaroh Zambal ini. Itu adalah Sayyidina Ali Kholekosam. Mungkin cukup itu. Sekarang kita lanjut lagi untuk melihat-lihat yang lain. Oke guys, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Ini dzorihnya Sayyidina Umar Al-Mukhdar bin Syah Abdurrahman As-Sikar. Jadi inilah yang mendirikan Masjid Al-Mukhdar. Ini beliau, Sayyidina Umar Al-Mukhdar, anak daripada Sayyidina Syekh Abdurrahman As-Sikar. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi ini saya tidak menjelaskan semua wali-wali yang ada di sini. Pada zaman Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Ats-Tsani, Sayyidina Abdurrahman As-Sikaf, itu di sini dikebumikan sudah lebih dari 1000 wali. Ini adalah kubah yang mana kubah ini dimiliki oleh Sultanul Mala Al-Habib Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakron. Ini kapan-kapan kita akan menjelaskan tentang beliau. Sekarang sekelumit saja ya. Dzorih ini adalah makam, adalah tempat pusara Sayyidina Al-Qutb Sultanul Mala. Ini beliau adalah seorang wali besar. Nama beliau adalah Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakron. Oke, kita lanjut lagi ya guys. Jadi yang wali ini bukan hanya beliau saja, yang di samping-sampingnya ini juga semuanya wali guys. Jadi yang di samping-samping Sultanul Mala ini semuanya adalah wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita akan ke makam Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi yang di sini tempat antara kubahnya ini Sultanul Mala sampai ke sini, ini tempatnya ini.
ini dinamakan dengan Raudhah. Antara wali besar dengan wali besar sambung lewat sini. Ini sakifahnya milik Sayyidina Abdullah bin Ali al-Haddad, Imam Haddad sahib rotib yang memiliki rotib Imam Haddad. Kalau kita lewat sini, ini kita dianjurkan untuk berdoa. Insya Allah dikabulkan berdoa di sini. Ini adalah Raudhah namanya. Alhamdulillah. Inilah makam Sayyidina Abdullah bin Alawi al-Haddad, sahib rotib yang memiliki rotib Imam al-Haddad. Ini kali ini saya tidak akan menceritakan panjang lebar tentang beliau. Kapan-kapan kita bikin konten sendiri tentang beliau agar lebih luas. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, hanya memperkenalkan tentang Zambal pada umumnya. Ini anak beliau, anak-anak beliau, keturunan beliau ini dikuburkan, digebumikan di sini juga. Al-Fatihah ila Sayyidina teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanannya. Sudah di makam Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Teman-teman, kita akan lanjut lagi ke Al-Idrus Al-Ausat. Itu kubahnya ada di sana. Ini panas guys, karena ini lagi musim panas, jadi ini kerasa panas. Kita lanjut ya. Inilah kubah beliau, Al-Idrus Al-Ausat. Jadi di sekitar sini, ini kebanyakan marga Al-Idrus. Itu Idrus Akbar yang saya sudah lewati tadi. Yang sana, ini Idrus Ausat. Assalamualaikum. Oke, beginilah makbarah beliau. Ada orang tidur guys di sini. Ini adalah makbarah daripada Sayyidina Al-Idrus Al-Ausat. Ini pecah ini. Nama beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Syekh Al-Ausat bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Inilah makbarah beliau. Jadi yang di sekitar sini ini kebanyakan Al-Idrus. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah yang terakhir guys. Jadi saya hanya ingin memperkenalkan tentang Zambal pada umumnya seperti yang saya bilang tadi. Inilah pemakaman Makbarah Zambal yang ada di Tarim, pusat daripada wali-wali yang dikebumikan di Tarim. Jadi di samping Tarim sini ada 3 kuburan. Di samping Zambal ini ada 3 kuburan. Yang satu ada di sana itu namanya Furet. Kemudian ini adalah Zambal. Satu lagi namanya Akdar. Oke, mungkin cukup sekian vlog kali ini. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya pada hari ini. Semoga bermanfaat dan lebih bisa menambah kecintaan kita kepada kota Tarim, kota wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada setiap hari Jumat di sini ada ziarah. Nah, ini adalah makbarahnya, makamnya Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakak daripada Habib Umar bin Hafid. Ini Habib Ali Masyhur, makbarahnya di sini. Kita lanjut lagi. Oke guys, terima kasih.
saya cukupi sampai di sini. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru tentang kota Tarim dan wali-wali Allah yang ada di kota Tarim. Insya Allah next time saya akan ngevlog lagi satu-satu daripada wali-wali yang ada di Zambal, agar kalian tahu siapa beliau seperti yang saya jelaskan tadi tentang Sayyidina Ali Khalek Kossa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.